Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 1 April 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, hujan deras disertai angin puting beliung pada Kamis sore yang melanda wilayah Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara mengakibatkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Selain merusak rumah warga serta fasilitas umum, bencana ini juga mengakibatkan kerusakan jaringan listrik ke rumah warga. Bencana ini tidak menimbulkan korban jiwa. Seperti inilah kondisi pasca terjadinya hujan deras disertai angin puting beliung dan hujan es seukuran kelereng yang melanda desa Bahal Batu 1 dan Bahal 2 Kecamatan Siborong-Borong pada Kamis sore. Menurut sejumlah saksi mata saat terjadi bencana angin puting beliung seperti di Dusun Lumban Holbung, Desa Bahal Batu 3, Kecamatan Siborong-Borong selama 5 menit lebih mengakibatkan puluhan rumah mengalami kerusakan hingga menerbangkan parabola milik warga ke pohon dan atap rumah. Informasi sementara yang dihimpun dari pihak pemerintah Desa Bahal Batu 3 setempat, selain menumbangkan beberapa pohon, dampak akibat bencana tersebut mengakibatkan kerusakan berat 1 unit rumah milik warga, serta 20 unit rumah lainnya tak luput mengalami rusak ringan. Meski kejadian bencana alam ini tidak memakan korban jiwa, namun bencana puting beliung mengakibatkan kerugian materi yang dialami warga yang bervariasi karena rumah warga mengalami rusak ringan dan rusak berat, seperti halnya 1 unit rumah milik Rosma Panjaitan, warga Desa Bahal Batu 3, Kecamatan Siborong-Borong. Sementara itu, salah seorang korban musibah ini, Francisco Huta Barat, menyampaikan harapannya kiranya pihak pemerintah daerah dapat segera membantu para warga untuk meringankan kerugian material yang mereka alami. Kami berharap setelah kejadian bencana alam puting beliung ini kepada pihak-pihak terkait, kepada Bupati Tapanuli Utara dan instansi terkait, mohonlah bantuannya. Terima kasih. Horas. Pemirsa, untuk menjaga kekondusifan selama bulan suci Ramadan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal melakukan razia penyakit masyarakat di sejumlah hotel dan hiburan malam di Kota Panyabungan. Sebanyak 3 pasangan yang masih di bawah umur terjaring di sebuah kamar hotel dan 8 wanita pemandu lagu diamankan dari tempat hiburan malam. Inilah salah satu wanita pemandu lagu di sebuah tempat hiburan malam menangis histeris saat terjaring razia penyakit masyarakat oleh polisi Pamong Praja, Kabupaten Mandailing Natal. Wanita pemandu lagu ini ditangkap petugas setelah mencoba melarikan diri melompat ke persawahan warga saat melihat petugas melakukan razia ke tempat hiburan malam. Sebanyak 8 wanita pemandu lagu berhasil diamankan dari salah satu tempat hiburan malam di Kota Panyabungan. Razia pekat ini dilaksanakan guna untuk memberikan kekondusifan kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan mendatang. Pada malam hari ini kita menjaring daripada 8 orang dari tempat hiburan malam, salah satu hiburan malam di Lintas Timur, dan 3 pasang yang kita dapat di salah satu hotel melati yang ada di Panyabungan. Ketiga pasang ini adalah statusnya ada 2 yang kita duga ini anak di bawah umur. Selain melaksanakan razia pekat ke sejumlah hiburan malam, petugas juga menyisir ke sejumlah hotel kelas melati di Panyabungan. Dari penyisiran yang dilakukan, petugas ini sebanyak 3 pasangan yang bukan suami istri berhasil ditangkap. 2 diantaranya masih di bawah umur, sedangkan 1 pasangan sudah menikah secara agama, namun belum memiliki bukti pernikahan akibat usia yang belum mencukupi. Pasangan yang terjaring razia pekat ini langsung diboyong ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan pendataan. Selanjutnya diserahkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan dan akan dipulangkan ke pihak keluarga setelah dijamin tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pemirsa, seorang balita tewas tenggelam di kolam renang Tirta Mas Jalan Sultan, Serdang, Desa Bangunsari Baru, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Diduga saat mandi, korban tanpa pengawasan dari orang tua dan kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.
Peristiwa kejadian itu terjadi kemarin, di mana korban datang bersama orang tuanya, kemudian mandi di kolam utama dengan kedalaman 1,2 meter, dan beberapa menit kemudian berpindah ke kolam anak-anak dengan kedalaman 60 cm. Pada saat orang tua dan korban berpindah ke kolam anak-anak, korban ditinggal sendirian karena orang tua korban mengambil barang yang dibutuhkan. Selama 15 menit meninggalkan korban, orang tua korban melihat bahwa anak kandungnya tenggelam dan telah diangkat pengunjung lainnya ke pinggir kolam. Menurut penjaga kolam Mardaliva Nasution, sebelumnya berkeliling di lokasi kolam, ia sudah mengingatkan kepada korban agar tidak mandi di kolam dengan kedalaman 1,2 meter. Setelah berkomunikasi, ia melanjutkan pekerjaannya mengutip sampah dengan mengelilingi lokasi kolam dan tidak beberapa lama mendapatkan kabar anak yang baru diingatkannya itu sudah tenggelam. Tempatnya itu kata dia. Ya udah, dia orang itu pergi ke situ, aku pun mutar ke sana. Nah, udah berhenti aku di sana, aku mau ngambil sampah, membuang sampah, nggak lama itulah kejadian. Saya nggak tahu kemana ceritanya apa itu. Kapolsek Tanjung Morawa AKP Firdaus Kemit membenarkan kejadian tenggelamnya seorang anak di kolam Tirtamans di Desa Bangunsari Baru dan saat ini masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi di lokasi kejadian. Kami sudah melakukan olah TKP dan cek TKP. Untuk sementara ini kami sudah berkoordinasi dengan keluarga korban dan keluarga korban sudah membuat pernyataan untuk tidak dilakukan visum dan menerima kejadian tersebut. Ya, sementara itu pemirsa, 2 warga hanyut di Sungai Batanggadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ditemukan pada Kamis malam. Petugas BPBD dan warga yang melakukan pencarian berhasil menemukan kedua korban langsung dibawa ke rumah duka. Warga dan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara terus melakukan pencarian korban hanyut di Sungai Batanggadis. Kedua korban hanyut yang bersamaan adalah Farul, seorang pemuda warga Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang. Sementara satu korban balita, Alwi, merupakan warga Kelurahan Jalan Lidang, Kecamatan Panyabungan. Jenazah korban berhasil ditemukan sekitar 500 meter dari tempat kejadian, sementara Alwi hanyut setelah terpeleset saat mandi di sungai. Penemuan jasad Alwi sekitar 200 meter dari tempat kejadian. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Petugas bersama warga juga menemukan Alwi, seorang balita dalam keadaan sudah meninggal dunia. Kedua korban hanyut kini disemayamkan ke rumah masing-masing. Ya, pemirsa, antrian panjang kendaraan mengisi bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Deli Serdang. Antrian kendaraan terjadi di salah satu SPBU Tanjung 1 di Jalan Medan Lubuk Pakam, Kecamatan Tanjung Morawa. Kelangkaan BBM jenis solar ini sangat meresahkan para supir kendaraan umum dan truk yang mengantri panjang kendaraannya di sejumlah SPBU di Deli Serdang. Langkanya solar ini sudah dirasakan para supir truk sejak sebulan terakhir, dan akibat kelangkaan BBM jenis solar ini antrian panjang terjadi di setiap SPBU yang masih memiliki stok BBM jenis solar. Kelangkaan BBM jenis solar di wilayah ini sudah dirasakan para supir truk sejak sebulan terakhir. Akibat kelangkaan ini, SPBU yang solarnya masih tersedia langsung diserbu para sopir truk hingga terjadinya antrian panjang. Salah seorang sopir truk, Dodi Mizwar, mengatakan kelangkaan ini sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Jika beralih ke BBM jenis solar non-subsidi seperti Dexlite, harganya cukup mahal, 2 kali lipat dari harga solar bersubsidi. Sementara jatah uang yang diberikan perusahaan hanya cukup untuk membeli solar bersubsidi. Tanjung Morawa kalau kita mau ke Aceh itu bisa dihitung. Itu juga antrinya panjang kali, sangat panjang. Harapan itu solar bisa normal kembali biar kita nggak kesusahan antri minyak malam, pagi, siang. Harusnya kita nyampe lebih cepat jadi lebih lama. Ya, pemirsa, antrian panjang kendaraan bermotor untuk mengisi bahan bakar minyak jenis biosolar juga terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Dolok Sangkul, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Hampir setiap harinya kendaraan bermotor harus mengantri berjam-jam.
Antrian panjang kendaraan bermotor ini menyebabkan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Merdeka Dolok Sanggul mengalami kemacetan. Pantauan di lapangan, personil Satlantas Polres Humbang Hasundutan tampak sibuk mengatur arus lalu lintas yang macet. Akibat antrian panjang ini, para supir banyak yang mengeluh dikarenakan harus rela mengantri 1 hingga 2 jam lamanya untuk mengisi BBM jenis biosolar. Salah seorang supir angkutan umum, Darwin Sitohang, mengatakan dari kejadian antrian panjang ini berharap agar kuota untuk BBM jenis biosolar dapat ditambah di Kabupaten Humbang Hasundutan. Ini baru setengah jam. Ya antri tapi sebentar aja, Pak. Paling setengah jaman kan. Setengah jam ya. Ini apakah udah berapa lama kira-kira ini Pak terjadi? Sudah ada berapa tahun Pak? Dari bulan 12. Dari bulan 12 ya? Ya, aku narik mulai bulan 11 ya, dari bulan 12. Dari bulan 12 ya. Harga minyak dunia melambung tinggi di atas $100 per barel atau melonjak mencapai 56% sejak awal Desember 2021. PT Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga. Menurunnya sejumlah harga BBM di Sumatera Utara mengakibatkan pengendara roda 4 beralih ke Pertalite. Penyesuaian harga bahan bakar minyak diterapkan PT Pertamina Patraniaga berdampak pada meningkatkan konsumsi Pertalite di sejumlah SPBU di Kota Medan, khususnya kendaraan roda 4. Penyesuaian harga BBM Pertalite di Sumatera Utara diberlakukan mulai hari ini, mengalami penurunan dari Rp7.850 menjadi Rp7.650 per liter. Sementara penyesuaian harga Pertamax mulai hari ini mengalami kenaikan berawal dari Rp9.200 per liter menjadi Rp12.750 per liter. Salah seorang warga Medan, Lilik Hidayat, mengapresiasi dengan penurunan harga BBM Pertalite menjadikan dirinya dalam mencari nafkah lebih semangat dan berharap pemerintah mengambil kebijakan kepada masyarakat kecil. Ya, Alhamdulillah bisa turun. Daripada yang kemarin 79 itu, udah kita sewa nggak ada, nyari muatan juga payah. Malah naik harganya kan, susah gitu ya. Juru bicara PT Pertamina Patraniaga Sumatera Utara, Agus Setiawan, mengatakan penyesuaian harga BBM disebabkan lonjakan harga minyak dunia sehingga harus dilakukan dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mulai 1 April 2022, Pertamina melakukan penyesuaian harga untuk BBM non-subsidi jenis Pertamax RON 92 menjadi sebesar Rp12.750 per liternya untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedangkan untuk Provinsi Riau dan Kepulauan Riau harganya menjadi Rp13.000 per liter. Namun Pertamina tetap menjamin harga Pertalite stabil di Rp7.650 per liternya, dan ini merupakan komitmen Pertamina bersama pemerintah untuk memberikan BBM yang terjangkau bagi masyarakat. Dengan penyesuaian harga BBM di Sumatera Utara diharapkan masyarakat untuk tidak panik dan dipastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak oleh Pertamina mencukupi menjelang bulan Ramadan. Pemirsa, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara BUMN akan memperbaiki jalur distribusi minyak curah di pasar-pasar di Kota Medan. Perbaikan jalur distribusi ini agar harga dapat dikendalikan dan bisa mengikuti harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kepala Biro Perekonomian Setda Prof. Sumut Naslindo Sirait di Medan Kamis mengatakan untuk memperbaiki jalur distribusi telah ditunjuk Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Raja Wali Nusantara Indonesia sebagai distributor penyaluran minyak curah. Minyak curah dari kedua perusahaan itu selanjutnya diserahkan ke Perusahaan Umum Daerah Pasar Medan untuk disalurkan ke pedagang.
Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumut Naslindo tidak menampik ada oknum pedagang nakal yang sengaja melakukan spekulasi dengan menahan stok minyak curah sehingga harga menjadi naik. Menurut Naslindo, nanti akan dibuat satu model distribusi minyak goreng dari distributor, yakni PPI atau RNI. Jadi tidak lagi langsung ke pedagang yang disinyalir kemungkinan pedagang inilah yang berspekulasi. Setelah adanya model distribusi penyaluran minyak goreng yang langsung didistribusikan PPI dan RNI ini ke PUD Pasar, selanjutnya akan mendistribusikan ke pengecer ke seluruh pedagang. Menjelang bulan Ramadan, harga minyak goreng kemasan masih tetap tinggi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Toba setelah secara resmi pemerintah mencabut harga eceran tertinggi, yakni dengan harga Rp20 hingga Rp25.000 per liternya. Selain itu, harga minyak goreng curah juga masih tetap di sejumlah pasar tradisional di Balige, yakni mencapai Rp20.000 per liter, yang pada sebelumnya harganya hanya sebesar Rp14.000 per liter. Pantauan di lapangan pasca pemerintah mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan. Kenaikan harga minyak goreng masih bervariasi di pasar tradisional Balige mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000 per liternya. Salah seorang ibu rumah tangga Jenny Panjaitan mengatakan harga minyak goreng di pasar tradisional Balige ini, baik minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan tersebut, mulai dikeluhkan oleh ibu rumah tangga termasuk dirinya. Tingginya harga minyak goreng hingga saat ini membuat belanjaannya pun dengan terpaksa harus dikurangin. Jenny khawatir harga minyak goreng akan terus naik jika pemerintah tidak memberlakukan harga eceran tertinggi minyak goreng. Apalagi memasuki bulan suci Ramadan, hampir dipastikan harga sembako akan terus naik. Hari ini masuk di angka 23.000 satu kilo. Mahal kali Pak, yang dari 14.000, 16.000, 17.000, sekarang masuk ke 23.000. Kita kadang-kadang bawa duit target 200.000 dari rumah, ya seadanya lah kita beli, sedapat mungkin. Kalau buat minyak goreng kita nggak bisa kurangin Pak, cuman yang lain lah kita kurangin, padahal yang lain pun mahal juga. Karena faktor utama untuk memasak itu memang harus minyak goreng. Salah seorang pedagang minyak goreng di pasar tradisional Balige, Walter Manurung, mengatakan karena harga minyak goreng kemasan dan curah masih tinggi mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000 per liternya dan minyak goreng curah Rp20.000 per kilogramnya, pihaknya berharap pemerintah segera turun tangan dengan kenaikan harga minyak goreng tersebut. Pemirsa, 2 hari menjelang bulan Ramadan 1443 Hijriah, harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Kota Tebing Tinggi melonjak tajam. Lonjakan tertinggi terjadi pada komoditas daging sapi dan cabai merah. Hal ini disebabkan sedikitnya pasokan bahan ke pasar. Pantauan di lokasi pasar tradisional seperti Pasar Gambir, Kota Tebing Tinggi, daging sapi lokal dijual pada kisaran harga Rp135.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Padahal biasanya daging sapi lokal dijual Rp125.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga daging sapi disebabkan minimnya pasokan ke pasar. Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam potong yang biasa dijual Rp30.000 per kilogram, kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga sejumlah bumbu dapur pun turut mengalami kenaikan, di antaranya cabai merah yang dijual Rp40.000 per kilogram atau naik Rp15.000 dari biasanya. Menurut salah seorang pedagang daging yang seharinya berjualan di pasar, Koko mengatakan 2 hari menjelang Ramadan pasokan daging di pasar sangat terbatas, sedangkan permintaan daging sangat tinggi. Sehingga harga jual di pasaran mengalami peningkatan mencapai 10 hingga 15% dari hari biasanya. Daging berapa? 1,4. 140. Iya. Kalau biasanya? 1,3, 1,25. Ini penyebab kenaikannya apa? Karena faktor kenaikan barang, tak ada barang lah Bang. Di lapangan nggak ada barang? Nggak ada barang Bang. Jadi dengan kenaikan ini untuk omset penjualannya sendiri gimana? Tengok situasi pembeli lah Bang. Menurun atau? Ya penurun lah Bang, menurun.
Menjelang bulan Ramadan, sejumlah harga kebutuhan bahan pokok mulai mengalami lonjakan kenaikan. Seperti halnya harga daging sapi dan ayam di pasar tradisional Glugur, Rantau Prapat, Labuhan Batu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Memasuki bulan Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok seperti daging sapi dan ayam mulai mengalami lonjakan kenaikan. Walaupun terjadi kenaikan harga, permintaan masyarakat akan kebutuhan daging sapi dan ayam ini terus meningkat. Kenaikan harga daging sapi dan ayam ini diakibatkan tingginya minat masyarakat mengkonsumsi daging, di mana daging sapi 2 hari menjelang Ramadan mengalami kenaikan Rp15.000 per kilogramnya dari sebelumnya Rp130.000. Mengatakan semakin dekatnya bulan Ramadan, harga daging sapi terus naik. Walaupun demikian, pembelian atau minat masyarakat untuk mengkonsumsi daging semakin meningkat. Dan untuk stok daging sendiri masih terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen selama bulan Ramadan hingga hari Lebaran nanti. Menjelang bulan Ramadan ini, bagaimana dengan harga daging, Pak? Ya, harga daging dari semula 1.3, sekarang 1.4, 1.45 gitu, Pak. Berarti ada kenaikan atau? Kenaikan sedikit, Pak. Penjualannya gimana, Pak? Ya, agak naik sedikit lah, netral ramen sedikit lah, nggak pala rame kali. Kalau pembeli nggak pala keberatan kali. Cuma kok naik sedikit ya. Selain kenaikan harga pada daging sapi, kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam potong dari sebelumnya Rp33.000 menjadi Rp35.000, untuk daging ayam kampung dari Rp60.000 menjadi Rp75.000, dan daging ayam telur dari harga Rp45.000 menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melantik anggota Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur di Medan kemarin. Gubsu Edi Rahmayadi meminta para komisioner periode 2022-2026 yang baru dilantik ini berlaku adil, bermanfaat, transparansi, serta dapat memberikan kepastian. Gubsu Edi Rahmayadi meminta ketiga hal tersebut wajib menjadi komitmen mereka dalam bekerja, seperti kepastian secara waktu dan jangan berlarut-larut dalam menyelesaikan permasalahan serta mengambil keputusan demi menyangkut kepentingan banyak orang. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon anggota KIP Provinsi Sumut selama 1 bulan Oktober sampai November 2021. Kemudian terpilih 5 nama yang dianggap terbaik, yaitu Cut Alma Nuraflah, Abdul Haris, Dedi Ardiansyah, Edi Syahputra, dan Muhammad Safi'i. Pada kesempatan ini, Gubsu Edi Rahmayadi mengingatkan kelima komisioner ini dapat memegang teguh sumpah yang diucapkan, karena dengan begitu penyelesaian konflik informasi yang terjadi di Sumut bisa terselesaikan dengan baik, dan salah satu yang menjadi pegangan bagi komisioner adalah peraturan yang berlaku di Indonesia. Salah satu anggota KIP Provinsi Sumut, Muhammad Safi'i, mengatakan mereka akan memulai pekerjaan dengan menyelesaikan sengketa informasi dari periode sebelumnya. Ada sekitar 70 kasus sengketa informasi yang diwariskan periode sebelumnya. Kami akan bertugas dalam hal menjaga program beliau dalam rangka mewujudkan Sumut bermartabat yang pesan beliau tadi dalam berkeadilan, membuat kepastian hukum, serta tidak menimbulkan persoalan. Dan selanjutnya setelah itu kita akan merancang program komisioner informasi yang baru ke depan dalam program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyambut kedatangan tim Karo United sebagai pemenang Liga 3 Nasional di Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman, Medan kemarin. Untuk menambah semangat dalam berlatih, Gubsu memberikan 50 bola kepada tim Karo United. Gubsu mengaku sangat bangga melihat prestasi Karo United sebagai pemenang Liga 3 2021. Dikatakan untuk berlatih tentunya memerlukan bola yang lebih banyak. Oleh karena itu, Gubsu memberikan bola sebanyak 50 buah. Gubsu berjanji setelah latihan untuk persiapan Liga 2 yang akan dimulai pada bulan Mei mendatang akan menambah 50 bola lagi.
Menurut Edi Rahmayadi, Sumut merupakan gudang pemain sepak bola sejak lama dan saat ini keberadaannya mulai menggeliat. Terbukti melalui keberhasilan Karo United pada Liga 3 Nasional dan menghantarkan klub ini masuk ke Liga 2 2022. Edi mengaku sangat bangga karena terdapat 3 klub dari Sumatera Utara yang akan berlaga di Liga 2 tahun 2022, yakni PSMS Medan, PSDS Deli Serdang, dan Karo United. Gubsu menaruh harapan agar pada Liga 2 nantinya 3 klub asal Sumatera Utara dapat berada pada posisi teratas. Nah, ke depan kita bercita-cita berharap dari 3 klub ini, dari mulai PSMS, PSDS, dan Karo United. Ini kita berharap 3-3 bisa 3-3 mengambil porsi di Liga 1. Kita berharap. Tetapi paling tidak Karo United dan Deli Serdang bisa bertahan dulu. Tidak lagi degradasi kembali ke Liga 3. Karena ini bukan bicara gampang, cukup sulit. Ini perlu motivasi, perlu manajemen yang benar, perlu mengatur keberadaan pimpinan-pimpinan ini, salah satunya gubernur. Ini semua anak-anak saya fasilitasi semua. Pelatih Karo United Soeharto Ade mengatakan melakukan berbagai strategi dalam berlatih untuk menghadapi setiap lawan bertanding pada Liga 3 2021. Dengan semangat yang kuat dari seluruh pemain, membuat Soeharto Ade meramu berbagai metode latihan hingga pemantapan tendangan penalti, mengingat jika pertandingan harus berakhir pada tendangan penalti. Memang selalu di partai final itu nervous pemain itu berubah-ubah ya. Dan kebetulan kemarin dengan kurangnya pemain mereka kita malah sedikit down ya. Mereka sedikit panik hingga lawan itu bisa membalas, dan kita juga kurang siap dengan pemain yang ada itu. Nah, tapi kita sudah menyiapkan mental mereka untuk dalam artian ketika tertekan mereka juga harus sudah siap. Dan kita siapkan juga mereka untuk latihan penalti sebelumnya. Ya, kita antisipasi ketika penalti itu yang akan terjadi kan. Tapi alhamdulillah mereka mampu mengatasi itu. Usai dijamu Gubsu, Karo United melanjutkan perjalanan ke Tanah Karo untuk menyampaikan prestasi yang telah diraih kepada masyarakat Karo. Bupati Karo beserta Forkopimda serta Karo Mania menyambut tim di Hotel Sinabung Brastagi. Pemirsa, guna meringankan beban dalam menyambut bulan suci Ramadan, Kodam 1 Bukit Barisan memberikan bantuan sosial kepada sejumlah panti asuhan di Kota Medan. Bantuan sosial tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian Kodam 1 Bukit Barisan terhadap anak yatim piatu yang ada di panti asuhan. Kodam 1 Bukit Barisan memberikan bantuan sosial dalam menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah kepada 5 panti asuhan di Kota Medan, salah satunya di Yayasan Panti Asuhan Ade Irma Suryani, Jalan Tengku Cikditiro, Kota Medan. Pemberian bantuan sosial ini berupa sembako yang terdiri dari beras, susu, gula, dan minyak makan. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Kardin mengatakan, bantuan sosial yang diberikan Kodam 1 Bukit Barisan ini guna meringankan beban pada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah agar anak-anak yang berada di panti asuhan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Ia juga berpesan agar anak yatim piatu yang berada di panti asuhan Ade Irma Suryani dapat belajar dengan baik, sehingga nantinya memiliki masa depan yang cemerlang di masa yang akan datang, menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Ia juga berpesan, jalan dengan kegiatan pembinaan teritorial yang diprogramkan oleh Kodam, ini kita akan laksanakan juga seperti ini, bakti sosial. Saat ini kita memilih 5 panti asuhan untuk kita berikan bantuan berupa sembako ya untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Dan ke depan ini akan terus kita lakukan ya dengan sasaran-sasaran yang kita pilih nantinya untuk meningkatkan, untuk ikut berbagi sesama rekan-rekan kita yang membutuhkan. Sementara itu, Ketua Panti Asuhan mengucapkan terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan kepada Panti Asuhan Ade Irma Suryani
Ia berharap dengan bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat dan motivasi kepada anak panti asuhan sehingga dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Sementara itu pemirsa, Universitas Sumatera Utara tahun akademik 2022-2023 menerima mahasiswa baru yang lulus seleksi jalur SNMPTN sebanyak 1.985 orang. Jumlah mahasiswa baru ini diketahui melalui konferensi pers pengumuman SNMPTN oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Universitas Sumatera Utara tahun 2022 menerima 1.985 mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN. Dari jumlah ini, untuk program studi Saintek peminat tertinggi ditempati program studi farmasi, program studi pendidikan dokter, dan program studi teknologi informasi. Sementara untuk program studi Soshum peminat tertinggi ditempati program studi manajemen, program studi akuntansi, dan program studi ilmu hukum. Sedangkan program studi pada ketatatan persaingan yang cukup tinggi adalah program studi gizi yang berada pada urutan nomor 3 tingkat nasional. Untuk program studi Saintek dengan peminat rendah adalah program studi fisika, program studi kimia, dan teknik mesin. Sementara program studi Soshum peminat rendah adalah program studi sastra daerah, yaitu sastra Melayu, program studi etnomusikologi, dan program studi sastra daerah untuk sastra Batak. USU juga menempati posisi 18 dari 20 perguruan tinggi negeri untuk penerimaan mahasiswa terbanyak. Kepala Kantor Humas Protokoler dan Promosi USU, Amalia Mutia MPC, psikolog, menyatakan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN pada awal proses penerimaan mahasiswa baru mendapat apresiasi dari Rektor USU, Dr. Murianto Amin. Sementara menurut Amalia, yang juga insan humas terpopuler PTN Badan Hukum ini, bagi calon mahasiswa yang belum lulus jalur SNMPTN masih ada 2 jalur lain yang bisa diikuti, yaitu jalur SBMPTN dan jalur mandiri. Bagi mahasiswa yang lulus SNMPTN agar memperhatikan tahapan selanjutnya dengan mencatat tanggal penting agar tidak terlewat. Para pendaftar yang tidak lulus melalui jalur SNMPTN 2022 dapat mencoba jalur SBMPTN. Pendaftaran ujian tulis berbasis komputer untuk SBMPTN dilaksanakan sejak 23 Maret 2022 lalu hingga 15 April 2022 mendatang. Pelaksanaan UTBK gelombang pertama dilakukan pada 17 hingga 23 Mei 2022, sementara UTBK gelombang kedua 28 Mei hingga 3 Juni 2022, sedangkan pengumuman SBMPTN pada 23 Juni 2022. USU sendiri menerima mahasiswa dari 3 jalur ya, SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang kurang beruntung di jalur SNMPTN ini, kamu bisa mencoba jalur lainnya yaitu SBMPTN dan juga jalur mandiri. Sedangkan jalur SBMPTN sendiri sudah dibuka pendaftarannya mulai dari 23 Maret sampai dengan 14 April ini. Jadi, ayo buruan mendaftar dan persiapkan dirimu dengan lebih baik agar lolos di jalur SBMPTN-nya. Kalau dari jalur mandiri itu kurang lebih teknisnya sama dengan tahun lalu, yaitu para calon peserta dapat mendaftarkan dirinya terlebih dahulu di website pendaftaran.usu.ac.id. Kemudian nanti bisa mengikuti ujian tertulisnya lewat secara UTBK berbasis komputer, dan nanti pengumumannya juga akan diumumkan lewat website USU. Di tengah pandemi COVID-19, para tenaga medis menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Maka dari itu dibutuhkan tenaga medis yang siap dan profesional untuk mendedikasikan hidupnya untuk kemanusiaan. Hal itulah yang dikatakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi L2 Dikti Profesor Ibnu Hajar ketika menghadiri Keping Day Stikes Flora kemarin. Ketua L2 Dikti Sumatera Utara Profesor Ibnu Hajar mengatakan, Keping Day merupakan acara yang menandakan para mahasiswa yang dilantik secara resmi mengemban tugas untuk bergabung dalam profesi keperawatan dan kebidanan di pusat kesehatan seperti rumah sakit maupun klinik. Profesor Ibnu Hajar mengatakan saat ini dibutuhkan perawat yang memiliki nilai tinggi keperawatan, yakni dipercaya, jujur, menghormati siapapun pasien yang ditangani, bertanggung jawab,
dan profesional sehingga memiliki kompetensi serta menguasai metode dalam menjalankan tugasnya. Ketua L2 Dikti Sumatera Utara Profesor Ibnu Hajar berharap para perawat yang baru saja dilantik dapat terus bersaing di era industri 4.0 dengan memanfaatkan fasilitas dan teknologi informasi serta mengembangkan ilmu keperawatannya hingga ke negara-negara maju. Ketua Stikes Flora Medan Dr. Fitria Aldi MKet yang didampingi oleh Wakil Ketua 1 Stikes Flora Medan Heni Triana Eskep MKes berharap agar mahasiswa yang menuntut ilmu di Stikes Flora Medan dapat bersungguh-sungguh demi mewujudkan cita-cita menjadi tenaga medis yang profesional dan memiliki daya saing yang tinggi. Caping Day yang diikuti 68 mahasiswa dan mahasiswi terdiri dari program studi Diploma 3 Keperawatan, program studi Diploma 3 Kebidanan, dan program studi Nurse. Pada acara Caping Day kemarin, juga diberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di berbagai bidang program studinya. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana sebentar lagi umat Islam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Untuk menyambut bulan Ramadan ini, berbagai tradisi digelar umat Islam. Salah satu tradisi yang dilakukan umat Islam adalah punggahan yang telah dilakukan secara turun-temurun dari sejak dahulu. Punggahan dapat diartikan sebagai pengingat atau penanda akan datangnya dan memasuki bulan Ramadan. Punggahan yang digelar umat Islam ini juga sebagai wujud rasa syukur dan siap untuk menjalani segala bentuk ibadah di bulan Ramadan. Seperti umat Islam Jalan Tanom, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, yang menggelar acara punggahan di Musola Al-Ansor usai sholat Isya berjamaah kemarin. Acara punggahan ini diawali dengan kenduri dengan membaca tahlilan dan yasin, serta di akhir memanjatkan doa selamat agar dapat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Punggahan ini para jamaah atau warga juga membawa makanan dari rumah masing-masing yang pada akhirnya dimakan secara bersama-sama dan sebagian dibagi secara acak yang disebut dengan berkat untuk dibawa pulang. Tradisi punggahan untuk menyambut bulan Ramadan ini memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi, seperti wadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai salah satu bentuk cara bagaimana manusia menghadapi kehidupan dan bermasyarakat dan berkumpul saat mengikuti punggahan, yang juga mempunyai nilai dan makna tersendiri seperti nilai rukun, nilai gotong royong, dan nilai hormat. Menurut pemuka masyarakat Jalan Tanom Lamin, tradisi punggahan merupakan identitas masyarakat Jawa, khususnya di Jalan Tanom, agar masyarakat penerus leluhur harus bisa melestarikan, menjaga dan memelihara tradisi yang diturunkan tanpa memandang status, gender atau tua dan muda, karena semua punya kewajiban melaksanakan dengan partisipasi kegiatan punggahan agar tradisi tersebut tidak luntur. Kami setiap tahunnya Pak, kalau tiap punggahan mau puasa, kenduri bersama-sama. Jadi untuk sebelumnya di perwiritan sudah kami informasikan kepada masyarakat. Jadi untuk kumpul masyarakat Gang Tanom untuk menyambut bulan puasa. Kenduri ini kenduri punggahan. Istilah orang Jawa itu punggahan Pak. Ya, pertama untuk silaturahmi Pak, masyarakat. Ya, untuk pembersihan desa, untuk kehidupan masyarakat ini, jadi mengingat bahwasanya mau bulan puasa, besoknya sudah berapa hari lagi diadakan tarawih tiap malam. Menyambut bulan Ramadan, TNI Polri bersama masyarakat Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo bergotong royong membersihkan tempat ibadah, masjid, dan pasar. Kegiatan ini diharapkan dapat terus dilakukan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama serta kenyamanan dan kebersihan lingkungan. Gotong royong kembali digalakan di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. TNI Polri bersama dengan masyarakat membersihkan tempat ibadah dan pasar tradisional
jelang bulan Ramadan. Gotong royong ini dilakukan dalam kebersamaan toleransi masyarakat beda agama. Membersihkan lingkungan dan sampah di tempat ibadah masjid dan pasar tradisional Pekan Barus Jahe. Anggota TNI Koramil 02 Barus Jahe, Sertu RJ Rahmat mengatakan, gotong royong merupakan salah satu ciri khas masyarakat Indonesia yang perlu kita lestarikan. Dalam kemajemukan bersama dengan toleransi antar sesama, momen jelang bulan puasa melakukan aksi membersihkan lingkungan tempat ibadah, masjid, dan pasar. Kedepannya kegiatan gotong royong ini akan dilakukan berkelanjutan dan dijadikan agenda rutin untuk menjaga kebersihan dan kebersamaan di dalam masyarakat. Kita laksanakan kegiatan ini di mana untuk pelaksanaan bulan suci Ramadan khususnya di Kecamatan Barus Jahe agar terjalin sesama antar umat beragama dan untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Sementara itu, Camat Barus Jahe, Deborah Marina Barus mengapresiasi kegiatan aksi gotong royong dan bersih rumah ibadah masjid jelang bulan puasa. Menurutnya, kegiatan ini merupakan sinergitas antara TNI Polri dan masyarakat dalam menjadikan Kecamatan Barus Jahe menjadi bersih dan bebas sampah dan saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Kami selaku camat di Barus Jahe sangat mengapresiasi dan bangga dan atas pelaksanaan gotong royong dalam rangka menjelang puasa. Dan harapan kami unsur-unsur di dalam kecamatan ini dapat bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan kebersihan di kecamatan ini. Memasuki bulan Ramadan, warga melakukan tradisi dengan membersihkan masjid dalam menyambut bulan Ramadan. Tradisi ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan saat melakukan ibadah nantinya. Beginilah yang dilakukan warga Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Warga bersama-sama bergotong royong melakukan kegiatan bersih Masjid Al-Ikhlas untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Masjid Al-Ikhlas yang berada tepat di jalan lintas dari kota Rantau Prapat menuju Silangkitang merupakan masjid yang masih dalam proses pembangunan. Ramadan ini adalah bulan pertama Masjid Al-Ikhlas ini digunakan semenjak direnovasi. Walaupun masih dalam proses pembangunan, tidak menyurutkan semangat warga untuk bergotong royong membersihkan masjid agar bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Insya Allah masjid ini perdana melaksanakan kegiatan bulan suci Ramadan untuk kegiatan rutinitas melaksanakan sholat, tadarus, tarawih karena 13 bulan yang lalu masjid ini dibongkar dan tidak ada aktivitas kegiatan bulan suci Ramadan di Masjid Al-Ikhlas ini. Menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah warga di Kabupaten Mandailing Natal gelar bakti sosial bersihkan masjid. Bakti sosial bersih-bersih ini mulai dari perkarangan hingga ke dalam masjid dan mencuci karpet masjid. Dalam rangka menyambut masuknya bulan suci Ramadan, sejumlah warga di Kabupaten Mandailing Natal dibantu anggota TNI Polri dan siswa pramuka melakukan bakti sosial membersihkan masjid, parit, dan pekarangan komplek perkantoran. Seperti halnya dilakukan Naposo Nauli Bulung, Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, membersihkan Masjid Al-Hasanah. Warga mulai membersihkan dari luar hingga ke dalam masjid. Aksi bersih-bersih masjid ini dilakukan agar para jemaah masjid nyaman saat melakukan ibadah selama bulan Ramadan ini. Aksi membersihkan masjid dan pekarangan rumah ini sudah menjadi tradisi warga di Kabupaten Mandailing Natal dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Kegiatan ini bertujuan yaitu ke tempat-tempat ibadah yang ada di Kelurahan Simpang Gambir, terkhusus di Masjid Al-Hasanah lingkungan 3 Kelurahan Simpang Gambir dan depan-depan Mustika untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Setiap daerah di Indonesia memiliki banyak ragam budaya yang bernuansa agama Islami. Salah satu tradisi dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah acara punggahan. Menyambut bulan suci ini, termasuk di daerah Deli Serdang, ada sebuah tradisi yang hingga kini masih dijaga oleh masyarakat dalam menyambut bulan Ramadan, yaitu tradisi punggahan.
Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan sarana untuk berkumpul bersama masyarakat di sekitar tempat tinggal. Tradisi ini juga memiliki banyak nilai yang baik bagi kehidupan. Arti punggahan berasal dari kata munggah yang memiliki arti naik. Maksud daripada tradisi ini diharapkan mampu menaikkan derajat manusia dalam menghadapi bulan Ramadan, baik secara lahiriah dan batiniah. Inilah yang dilakukan masyarakat Dusun 5 Desa Buntu, Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Sebelum kegiatan makan bersama dimulai, kegiatan punggahan ini diisi terlebih dahulu tausiah oleh Al-Ustadz Sudarwis dengan tema mempererat silaturahmi menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Adapun silaturahmi ini dalam bentuk berupa nasi yang dibawa dari rumah dikumpulkan di tengah-tengah kerumunan warga. Nantinya nasi itu akan dibagikan kembali secara acak dan dimakan bersama baik anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua. Menurut Ustadz Sudarwis mengatakan, kegiatan punggahan dengan makan bersama ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang masih dilakukan hingga saat ini. Selain sebagai wadah silaturahmi seluruh warga dusun serta saling memaafkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Maknanya adalah bahwa dengan cara makan bersama di seluruh warga dusun 5 pada khususnya, ini adalah merupakan wujud rasa syukur sekali lagi terhadap nikmat Allah bahwa di tahun ini Allah masih memberikan kembali kesempatan untuk bisa berpuasa Ramadan di tahun 2022 ini. Informasi selanjutnya pemirsa, pengurus KONI Sumatera Utara yakin cabang olahraga sepak takraw meraih medali pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 jika para pengurus provinsi PSTI bersinergi dalam menjalankan program kerjanya. Keyakinan tersebut disampaikan Ketua Umum KONI Sumatera Utara diwakili Kepala Bidang Organisasi Muhammad Syahrir pada musyawarah luar biasa cabur sepak takraw di Medan kemarin. Kepala Bidang Organisasi KONI Sumatera Utara Muhammad Syahrir mengatakan semua cabang olahraga memiliki peluang untuk menjadi yang terbaik jika pembinaannya dilakukan secara kontinu dan berjenjang. Pembinaan yang baik itu bisa berjalan dengan baik apabila semua pengurus bersinergi dalam menjalankan program kerja sesuai tupoksinya. Untuk itu kepada Ketua Umum Pengprov Persatuan Sepak Takraw Sumatera Utara yang baru terpilih agar lebih bersinergi guna terrealisasinya capaian prestasi di masa mendatang. Masyarakatkan kembali cabang olahraga ini, terutama di kalangan pelajar, sehingga ke depan para pengurus tidak kesulitan lagi mencari pemain sepak takraw untuk tim Sumatera Utara. Hari ini kita berharap akan lahir Ketua Umum Pemprov PSTI yang baru. Harapannya adalah Ketua Umum ini mampu melakukan konsolidasi untuk membangun organisasi ini secara baik. Yang kedua adalah setelah konsolidasi itu baik, kami berharap nantinya akan melahirkan prestasi-prestasi atlet takraw. Karena di hadapan kita itu ada PON 2024. Kita berharap takraw Sumatera Utara itu mampu melahirkan paling tidak ada prestasinya. Terkait dengan prosesnya bagaimana kami serahkan kepada pengurus. Mudah-mudahan hari ini menjadi momentum bagi teman-teman para penggiat olahraga takraw untuk menjadikan takraw itu bisa menjadi salah satu peraih medali di Sumatera Utara. Ketua Pemprov PSTI Sumatera Utara Mana Wasalwa Lubis mengatakan untuk meningkatkan prestasi cabang olahraga sepak takraw di pentas nasional dibutuhkan kerjasama semua pengurus periode 2022-2027. Kepercayaan dari 11 pengurus kabupaten kota untuk menahkodai Pemprov PSTI Sumatera Utara merupakan tantangan sekaligus tanggung jawab yang harus direalisasikan dalam bentuk prestasi. Sidang beserta Musprov pada hari ini untuk menentukan ketua PSTI. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami terus menghimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Saya Hafiz Eko Dentoro. Dan saya Widya Utami Putri, Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.